Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi parasitologi tentang arthropoda. Beberapa sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pembagiannya, untuk arthropoda sendiri kita bagi menjadi beberapa kelas. Di antaranya ada kelas insekta ya, dengan berbagai macam ordo dan familinya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini diantaranya adalah tentang lalat ya, dan ada beberapa spesies lain nanti. Untuk lalat sendiri kita bagi menjadi lalat penghisap darah dan lalat bukan penghisap darah. Untuk yang pertama kita bahas adalah tentang lalat bukan penghisap darah. Contohnya yang ada di sini adalah Musca domestica atau Musca domestica linnaeus, atau kita sebutnya juga dengan horsefly. Untuk Musca domestica sendiri ini pasti saya yakin teman-teman sudah pernah melihatnya ya, atau ada di lingkungan kita, khususnya ada di Asia. Tipenya adalah bukan penghisap darah dan peranannya untuk bidang kesehatan adalah sebagai vektor mekanik. Jadi dia berperan untuk memindahkan mikroorganisme dari satu tempat ke tempat lainnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah mikroorganisme tersebut bisa jamur, parasit, kemudian bakteri atau virus ya, telur cacing itu terbawa ketika eh, Musca domestica ini hinggap, misalkan hinggap di kotoran ya. Kemudian di bagian kaki-kakinya ini kalau kita zoom ya, terdapat duri-duri sehingga bisa menambah luas permukaan dan bisa membuat mikroorganismenya itu tersangkut dan akan terbawa ketika dia terbang sehingga bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk muska ini bisa kita temukan hampir di seluruh dunia. Kemudian untuk ukurannya kurang lebih 6 sampai 7 milimeter ya. Biasanya untuk jantan itu lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan betina, atau betinanya lebih besar dibandingkan dengan jantan. Untuk telur hingga dewasa biasanya memerlukan waktu 6 hingga 10 hari, tapi sangat tergantung dari temperatur ya dan kelembaban. Semakin tinggi temperaturnya, biasanya waktunya juga akan semakin cepat. Untuk masa hidupnya sendiri, untuk Musca domestica ini 2 hingga 3 minggu. Dan pertumbuhannya ini tergantung juga ya tadi dari suhu dan juga dari nutrisinya. Untuk Musca ini biasa kita temukan di sekitaran kita atau biasa kita sebut lalat rumah ya. Eh, ada di tempat-tempat yang kotor, kemudian sampah, tapi biasanya kotornya ini masih kotor yang kering. Nanti berbeda lagi dengan eh, trisomia dan juga sarkofaga. Nah, di sini makanannya itu berupa liquid atau readily soluble. Ya, biasanya makanan manusia, kotoran, ya, keringat, kotoran hewan ini sangat disukai oleh Musca domestica. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tipe mulutnya, ya, di sini adalah tipe mulut yang penjilat. Aktifnya di siang hari atau diurnal dan aktif pada suhu atau temperatur 20 hingga 25 derajat Celcius. Untuk metamorfosisnya, lalat ini memiliki metamorfosis yang sempurna. Jadi dari dewasa, kemudian dia bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva. Larva ini aktif bergerak, kemudian berubah menjadi pupa, ya, pupa, kemudian menjadi dewasa. Untuk ukurannya sendiri, telur berukuran 1,2 milimeter ya, kurang lebih. Dan untuk Musca domestica ini sekali hinggap untuk dewasa, untuk jantan betinanya ya bisa bertelur kurang lebih
75 hingga 150 telur dan bisa dalam satu hari ini 3 kali bertelur. Untuk larvanya ya di sini ukurannya hampir sama dengan dewasa 7 sampai 12 mm, warnanya putih kekuningan atau krem ya di sini. Kemudian pupa, kalau pupa ini adalah stadium atau fase yang tidak aktif bergerak ya. Jadi dia diam aja untuk pupa dan tidak mencari makan. Kemudian pupanya akan menetas menjadi lalat dewasa. Nah, untuk membedakan eh, kelamin atau jenis kelamin dari lalat itu tidak kita lihat dari genitalnya, tapi kita lihat dari matanya. Jika matanya itu saling berdekatan atau holoptik ya, ini menunjukkan dia jantan. Dan ketika eh, terdapat celah di antaranya atau dikoptik, menunjukkan bahwa lalat ini adalah lalat betina. Kemudian kenapa kita harus mempelajari tentang lalat ya? Pentingnya di sini sebagai tanda ya atau sign of unhygienic condition dan juga sebagai faktor mekanik ya tadi yang sudah disebutkan bisa membawa penyakit diare, kemudian tifoid, kecacingan dan lain sebagainya yang disebabkan oleh bakteri, kemudian jamur, telur cacing, virus, ya, atau parasit lain. Kemudian untuk pengendaliannya, kita bisa lakukan dengan mengeliminasi breeding site-nya atau tempat perindukan ya, breeding site itu. Dengan cara membersihkan sampah, kemudian membersihkan kotoran, dan karena muska ini banyak juga ditemukan di daerah peternakan, jadi kita harus menjaga lingkungan peternakan itu supaya bersih ya. Kemudian mengurangi sumber penarik atau kita sebutnya dengan atraktan karena muska ini sangat suka tempat-tempat yang memunculkan aroma busuk ya, amis ini sangat disukai oleh lalat. Kemudian menghindari kontak lalat dengan disease potentialnya. Kemudian kita bisa juga lakukan pengendalian dengan memasang trap atau jebakan, kemudian sticky ribbon ya. Bisa juga kita sediakan apa insektisida ya, insektisida kimia atau kita pengendali biologi itu juga bisa. Kemudian yang bisa kita lakukan supaya nanti tidak terinfeksi ya ketika lalat itu membawa apa parasit atau membawa virus atau bakteri di sapinya, kita bisa melindungi makanan kita dengan cara ditutup, kemudian juga peralatan makan. Ya. Kemudian untuk contoh lalat bukan penghisap darah yang lain, ada trisomia. Trisomia yang banyak kita temukan di sekitar kita adalah trisomia megacephala. Ditandai dengan warnanya itu hijau metalik. Ya, biasanya sangat mencolok. Ukurannya 8 hingga 12 mm ya. Jadi dia lebih besar dibandingkan dengan Musca domestica. Ya, biasanya lebih gendut ya di sini untuk trisomia. Nah, untuk kepentingannya di bidang kesehatan, selain sebagai faktor mekanik ya yang tadi bisa memindahkan satu mikroorganisme dari satu tempat ke tempat lainnya juga bisa menyebabkan miasis. Ya, miasis pada ternak. Miasis itu adalah ditemukannya larva pada luka yang terbuka ya atau di bagian-bagian tubuh yang memiliki lubang, misalkan di mulut, kemudian di telinga, di hidung, ya, dan di bagian kemaluan. Nah, untuk trisomia besiana itu juga eh, menimbulkan miasis ya atau penyebab miasis pada binatang ternak, tapi juga dilaporkan di beberapa artikel jurnal itu bisa menginfeksi ke manusia.
Kemudian untuk trisomia biasanya kita temukan di lingkungan yang kotor, ya. Kotornya ini yang kotor-kotor berair ya, bukan sampah kering ya. Kalau muska kan bisa kita temukan di sampah kering juga, tapi kalau untuk trisomia sampah yang berair, kemudian yang berbau busuk ya, misalkan dari cairan ikan, cairan daging yang ada di pasar ya, itu sangat disukai oleh trisomia. Selanjutnya ada sarkofaga. Sarkofaga ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan trisomia dan muska. Ukurannya 11 hingga 15 mm atau kita sebut juga dengan lalat daging. Nah, untuk sarkofaga sendiri biasanya sebagai indikator kebersihan. Kalau misalkan ditemukan sarkofaga di suatu lingkungan, menunjukkan bahwa tempat itu sudah sangat jorok atau mungkin sedang ada apa ya, daging busuk atau sesuatu yang aromanya sangat menyengat. Ya. Kemudian juga sebagai faktor mekanik yang bisa memindahkan satu mikroorganisme dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk sarkofaga sendiri ini ditandai dengan berwarna hitam abu-abu, kemudian memiliki corak papan catur ya pada bagian dorsalnya. Nah, ini sedikit keunikan untuk sarkofaga yang teman-teman harus waspadai adalah untuk sarkofaga ini bisa mengeluarkan larva langsung. Jadi, ketika dia hinggap di satu tempat, itu bisa keluar larva. Larvanya itu bisa dalam satu hari bisa mengeluarkan hingga kurang lebih 100 larva. Jadi, jika hinggap di satu makanan yang tidak ditutupi, ya, itu sangat membahayakan. Contohnya, eh, nanti teman-teman juga bisa lihat di LMS, ini sekilas saja. Jadi bisa langsung keluar larva. Oke, itu tadi untuk lalat, beberapa contoh lalat bukan penghisap darah. Selanjutnya di sini ada lalat penghisap darah. Eh, untuk spesiesnya ada Glossina papalis dan Glossina moxitan ya, atau penyebab penyakit tidur ya. Kita temukan biasanya ada di Afrika. Kemudian eh, ya kaitannya dengan Trypanosoma gambians dan Trypanosoma rhodesiensis. Kemudian ada lagi Tabanus ya atau horseflies ya, banyak ditemukan di eh, apa hewan ternak ya, sebagai vektor juga untuk penyakit Tura ya yang membawa Trypanosoma evansi. Jadi untuk lalat penghisap darah ya, itu yang menghisap darah hanya lalat betina saja. Kemudian karena menghisap darah ya, jadi tipe mulutnya ini sama dengan tipe mulut nyamuk, yaitu penusuk dan juga penghisap. Nah, untuk tabanus ini bekas gigitannya itu bisa menimbulkan rasa sakit dan gatal berkepanjangan. Ini sudah ada di materi Trypanosoma. Nanti bisa teman-teman lihat lagi. Kemudian ini ya untuk meiosis ya tadi ditemukannya larva ya pada bagian yang luka atau bisa terjadi ketika digigit oleh lalat. Jadi kurang lebih bentukannya akan seperti ini dan cara untuk pengobatannya ya dengan dikeluarkan larvanya ini dari bagian yang luka ya, biasanya akan sangat khas sekali bentuk lukanya ya, akan muncul seperti apa papul ya, kemudian nanti dikeluarkan. Nah, di bidang kesehatan sendiri, selain sebagai vektor mekanik untuk penyakit, lalat itu juga berperan untuk bidang forensik untuk menentukan waktu kematian. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita lakukan identifikasi
jenis lalatnya, kemudian stadium atau bentuknya. Misalkan kita temukan di stadium telur, kemudian kita temukan di stadium larva, atau kita temukan di stadium pupa. Akan menunjukkan waktu atau perkiraan waktu kematian. Nah, jika kita temukan dalam stadium larva, karena bentuk larva antara satu lalat dengan lalat lainnya itu hampir sama, jadi akan muncul kesulitan sehingga caranya untuk melakukan identifikasi mengetahui jenis larva tersebut adalah dengan membuat irisan pada bagian posterior spirakelnya atau di bagian alat pernafasannya ya di sini posterior spirakel ya kita potong, kemudian nanti akan kita potong dan kita letakkan di objek gelas, ya, akan kita amati di bawah mikroskop dan terlihat bagaimana bentukannya atau faz spirakularnya untuk menentukan jenis spesiesnya. Ada beberapa bentuk ya di sini, diantaranya adalah untuk Sarcophaga, Trisomia, Musca ini memiliki bentuk yang khas sehingga membantu untuk identifikasi spesiesnya. Ini contoh ya dari eh, irisan bagian posterior spirakel. Nanti kita coba lakukan di lab. Nah ini contoh larva ya, karena bentukannya itu hampir mirip sehingga kita akan mengalami kesulitan. Nah, itu untuk beberapa spesies yang kita bahas mengenai lalat ya, baik itu lalat pengisap darah maupun lalat bukan pengisap darah. Selanjutnya ada famili Sarcoptidae. Di sini ada spesies Sarcoptes scabiei ya, atau yang menyebabkan penyakit skabies. Mungkin sudah sangat familiar juga, atau saat teman-teman membaca artikel jurnal tentang skabies, ini juga sudah banyak ya referensinya. Skabies ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang sanitasinya buruk atau tempat-tempat yang padat. Contohnya yang terlapor di artikel jurnal dan juga penelitian itu banyak ditemukan di boarding school. Nah, tidak semua boarding school seperti ini, tapi berdasarkan hasil penelitian itu banyak ditemukan. Kemudian sifatnya di sini adalah menular karena akibat kontak langsung ya. Bisa menimbulkan lesi kulit, kemudian bisa memicu adanya alergi dan dermatitis. Nah, untuk skabies ya dicirikan dengan adanya benjolan berwarna merah ya, pada bagian lipatan kulit, biasanya di sela-sela jari, kemudian di pergelangan tangan, di belakang leher, di ketiak, di bagian lipatan kemaluan dan lain sebagainya. Ya, tandanya adalah ketika kita tekan itu ada bagian yang kosong ya. Karena di sini terdapat seperti terowongan yang fungsinya adalah untuk meletakkan telurnya. Jadi telur skabies ini disembunyikan di bawah terowongan. Ini skabies betina ya. Kemudian skabies ini juga menimbulkan rasa gatal. Kita bisa lihat dari morfologinya ya. Di sini banyak rambut-rambutnya sehingga ketika dia mengalami pergerakan itu bisa memunculkan rasa gatal dan ketika digaruk itu bisa menyebabkan infeksi sekunder atau dari luka tersebut bisa masuk bakteri, bisa masuk jamur, bisa masuk virus. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat alat geraknya ya di sini. Kemudian untuk metamorfosisnya untuk Sarcoptes scabiei ini tidak sempurna. Jadi ketika adult female-nya itu bertelur, telurnya akan menetas menjadi larva. Kemudian larva ini akan berubah menjadi nimfa.
Jadi di sini tidak kita temukan pupa, jadi hanya ada telur, larva, nimfa, dan dewasa. Perbedaan nimfa dan dewasa di sini hanya dari ukurannya. Dan untuk morfologi Sarcodes KBI ini mikroskopis ya. Ukurannya kurang lebih 0,3 sampai 0,4 mm. Jadi eh, sulit kita lihat. Jadi harus dilihat di bawah mikroskop. Nah, di sini untuk diagnosisnya atau bagaimana cara penegakan diagnosisnya bisa kita lakukan dengan melakukan ya rokan kulit. Nah, kemudian nanti kita amati di bawah mikroskop atau bisa kita tempelkan selofan juga, kemudian kita tempelkan selofan tersebut di objek gelas. Nah, penularannya ini terjadi secara langsung ya, bisa eh, karena bertukar alat pribadi, misalkan menggunakan baju atau bertukar baju dengan temannya, kemudian menggunakan alat mandi bersamaan, handuk, kemudian berkontak langsung ya, kemudian tidur di satu ranjang yang sama itu bisa sebagai apa ya transmisinya atau penularannya. Kemudian di sini dikhawatirkan jika tidak diobati, maka KBS ini bisa terjadi infeksi sekunder. Ini beberapa tempat yang potensi kita temukan skabies ya, di pergelangan tangan, di sela-sela jari, di lipatan-lipatan kulit. Jadi ketika seseorang menderita skabies biasanya yang diobati adalah seluruh keluarganya ya. Kemudian untuk tempat tidurnya itu juga harus disterilkan, kemudian baju yang baru saja dipakai itu juga harus kita cuci atau kita rendam dengan air panas supaya nanti bisa maksimal untuk pengobatannya atau terapinya. Selanjutnya, spesies yang kita bahas adalah Demodex folliculorum. Ya, Demodex ini banyak kita temukan di eh, folikel rambut atau di kelenjar minyak. Contohnya ada di eh, rambut, kemudian di wajah ya, ketika dilakukan kerokan ya, karena mungkin tidak bersih saat apa menggunakan make up ya, atau untuk Demodex ini juga terlapor di beberapa artikel jurnal itu muncul di pasien yang melakukan bukan extension ya, apa namanya ya, alis, kok alis, bulu mata buatan ya. Ya, dengan menambahkan bulu mata, kemudian tidak dijaga mungkin kebersihannya, sehingga bisa menimbulkan adanya demodex ya. Bentukannya seperti cacing, kemudian dia memiliki 4 pasang kaki di bagian anteriornya. Nah, ini kita temukan demodex di beberapa artikel mengenai tungau debu rumah ya. Kalau kita bersihkan dengan menggunakan hidrovakum ya, beberapa mungkin bisa terbawa juga demodex secara tidak sengaja. Ini kurang lebih untuk ilustrasinya, nanti teman-teman bisa lihat juga di LMS ya. Ini pergerakan demodexnya, ukurannya mikroskopis sehingga nanti bisa kita lihatnya di bawah mikroskop. Tidak terlihat nyata, tapi mungkin kalau di bagian wajah yang berminyak itu seperti ada pergerakan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa segera mencuci muka atau menjaga kebersihan kulitnya. Selanjutnya untuk spesies Pediculus humanus capitis ya, atau kutu kepala, kemudian ada Pediculus humanus corporis dan virus pubis. Yang kita bahas hari ini ada Pediculus humanus capitisnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang lainnya kita bahas di berikutnya. Ya, atau pediculosis ya, kutu rambut ini juga sebagai eh, apa
ide penelitian juga bisa dilakukan teman-teman. Biasanya atau prevalensinya itu tinggi pada anak usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar. Karena mungkin belum adanya kesadaran ya untuk menjaga kebersihan rambutnya dan lain sebagainya. Kita temukan ini hampir di seluruh dunia ada dan prevalensi atau kejadiannya ini tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Kenapa? Karena untuk perempuan biasanya rambutnya itu lebih panjang sehingga si telur, kemudian untuk nimfanya dan juga untuk dewasanya itu lebih mudah untuk bersembunyi. Ya. Kemudian di sini tipe mulutnya itu adalah penusuk dan di beberapa di bagian morfologi luar tubuhnya itu banyak kita temukan duri-duri sehingga ketika bergerak itu akan menimbulkan rasa gatal dan di bagian ujung-ujung alat geraknya itu kita temukan claw atau cakar yang memiliki 3 pasang kaki untuk eh, Pediculus humanus capitis. Ukurannya kurang lebih 3 mm, jadi kita bisa lihat dengan makroskopis. Nah, di sini untuk metamorfosisnya itu tidak sempurna, jadi dari dewasa, kemudian menjadi bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa, dan nimfanya ini terbagi menjadi nimfa 1, nimfa 2, dan nimfa 3. Untuk transmisinya atau penularannya sendiri itu terjadi secara langsung ya, bisa karena bertukar alat apa bertukar sisir, bertukar topi, kemudian atau tidur di ranjang yang sama. Untuk kontak yang terlalu sering itu bisa me, menularkan pediculus humanus capitis ini, pediculosis. Nah, untuk membedakan antara jantan dan betina pada spesies Pediculus humanus capitis ini, kita bisa lihat dari bagian posteriornya ya. Di sini jika terdapat invaginasi atau lekukan menunjukkan ini spesies betina ya, dan jika tidak ada lekukan menunjukkan dia spesies jantan. Itu saja untuk materi hari ini, teman-teman bisa pelajari, kemudian nanti beberapa video ilustrasinya akan saya letakkan di LMS. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.